Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di video pembelajaran buku saku matematika. Nah, pada video kali ini masih melanjutkan materi kita di induksi matematika ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu penerapan induksi matematika pada ketidaksamaan. Nah, untuk penerapan induksi matematika pada ketidaksamaan ini, sebelumnya teman-teman harus paham dulu ya mengenai sifat-sifat pertidaksamaan. Yang mana itu? Ya, ada tiga ya. Ada tiga yang sifat yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi ya. Jadi yang pertama yaitu jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka otomatis A jelas kurang dari C ya. Karena A saja kurang dari B dan B ternyata kurang juga dari C ya, maka A pasti kurang dari C ya. Atau sebaliknya, jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A jelas lebih dari C ya. Itu dia. Atau kita kasih contoh, misalnya 1 itu kurang dari 3 dan 3 kurang dari 5, otomatis 1 jelas kurang dari 5 ya, karena dari 3 saja 1 ini kurang, apalagi dari 5. Oke, jelas ya? Jelas. Oke, yang kedua, jika A kurang dari B. Jika A kurang dari B, nah apabila keduanya baik A dan B kita jumlahkan ya, kita jumlahkan dengan sebuah bilangan yang sama. Misalnya bilangan itu adalah C, berarti A ditambah C itu tetap kurang dari B ditambah C ya, karena nilai yang dijumlahkan masing-masing ruas nilainya sama ya, jadi tidak mempengaruhi tandanya. Atau kebalikannya ya, atau jika A lebih dari B dan keduanya ditambahkan dengan suatu bilangan yaitu misalnya C, maka tandanya juga tetap ya. Misal jika 1 kurang dari 3, nah kedua ruas kita jumlahkan dengan sebuah bilangan misalnya 2, berarti 1 ditambah 2 apakah kurang dari 3 tambah 2? Ya tetap ya, karena 1 tambah 2 3, dan di ruas kanan 3 ditambah 2 hasilnya 5, berarti 3 tetap kurang dari 5 ya. Oke, jelas ya? Nah, oke. Yang ketiga, sifat yang ketiga yang harus kita pahami juga yaitu jika A kurang dari B dan C suatu bilangan yang lebih dari 0, apabila A dan B kita kalikan dengan C ya. Tadi dijumlahkan, sekarang dikalikan juga tidak merubah tanda ya, karena bilangan yang dikalikan adalah bilangan yang nilainya sama ya. Atau kebalikan, atau sebaliknya, jika A lebih dari B dan C lebih dari 0, maka jika A dikali C dan B dikali C itu tandanya tidak berubah ya. Oke, biar jelas kasih lagi contoh. Jika 1 kurang dari 3, nah jika kedua ruas kita kalikan dengan sebuah bilangan misalnya 2, maka tandanya akan tetap 1 dikali 2, 2, 3 dikali 2, 6. Apakah 2 kurang dari 6? Ya, jelas ya. Berarti tidak merubah tanda, tidak merubah soal. Oke? Nah, itu dia sifat pertidaksamaan yang harus kita pahami terlebih dahulu, baru kita bisa masuk ke penerapan induksi matematika pada suatu pernyataan ketidaksamaan. Oke ya? Nah, jelas ya untuk sifat-sifat pertidaksamaannya. Berarti harus dipahami betul ini ya. Oke? Oke, lanjut. Nah, langsung kita masuk ke pembahasan soal. Buktikan bahwa 4N itu kurang dari 2 berpangkat N. Untuk semua bilangan bulat positifnya, N lebih dari sama dengan 5. Oke, masih ingat ya? Langkah-langkah induksi kemarin ya, hanya 2 ya. Yaitu langkah yang pertama, langkah dasar, kemudian langkah yang kedua, langkah induksinya. Berarti sama, tetap mau itu barisan bilangan, mau keterbagian, mau ketidaksamaan, tetap pakai 2 langkah tersebut ya. Berarti kita selesaikan langkah yang pertama. Langkah yang pertama apa? Buktikan Pn bernilai benar untuk N sama dengan 1. Nah, itu untuk barisan bilangan dan keterbagian ya. Nah, untuk ketidaksamaan di sini khusus kita tidak pakai lagi N sama dengan 1 karena di sini di soal dikatakan bahwa
N lebih dari sama dengan 5. Berarti nilai N-nya itu minimal 5 ya. Berarti kita tidak pakai lagi 1. Tapi kita pakai di sini 5 ya. Artinya apa? N sama dengan 5. Berarti semua variabel N pada pernyataan kita ganti dengan 5. Pernyataannya tadi mana? 4N kurang dari 2 berpangkat N. Berarti coba kita ganti N-nya dengan 5. Berarti 4N berarti 4 kali 5. Kurang dari 2 berpangkat N. Berarti 2 berpangkat 5 ya. Oke, selesaikan. 4 kali 5 berapa? 20. 2 berpangkat 5. Cepat ya. 32 ya. Apakah benar? 20 kurang dari 32. Benar ya ternyata. Berarti langkah pertama ini benar. Oke. Karena benar berarti kita bisa melanjutkan ke langkah yang kedua. Langkah induksi. Apa langkah yang kedua? Ya. Ingat ya. Berarti yang pertama kita asumsikan dulu. Asumsikan pernyataannya bernilai benar untuk N sama dengan K. Artinya apa? Bahwa semua variabel N pada pernyataan tadi 4N kurang dari 2 berpangkat N ini kita ganti dengan K ya. Semua variabel N-nya kita ganti dengan K. Berarti kalau N-nya diganti menjadi K berarti menjadi 4K kurang dari 2 berpangkat K ya. Nah, itu asumsi kita. Kemudian kita mau membuktikan juga bahwa pernyataan PN-nya juga benar untuk N sama dengan K tambah 1. Artinya bagaimana lagi? Nah, sama. Semua variabel N-nya kita ganti dengan K ditambah 1. Berarti 4N. Berarti 4K tambah 1. Kurang dari 2 berpangkat N. Berarti 2 berpangkat K tambah 1. Ya. Sip. Nah, sampai di sini. Nah, untuk membuktikan, apa yang mau dibuktikan? Ada 2 cara ya. Bisa yang pertama asumsi tadi ya, yang 4K kurang dari 2 berpangkat K. Ini mau kita buktikan apakah hasilnya sama dengan 4 dikali K tambah 1 kurang dari 2 berpangkat K tambah 1. Ya, itu yang pertama. Atau yang kedua, dari 4 kali K tambah 1 kurang dari 2 berpangkat K tambah 1 ini, apakah hasilnya sama dengan 4K kurang dari 2 berpangkat K? Ya, jadi itu dia ya. Jadi di langkah yang kedua ini, untuk ketidaksamaan, apakah dari asumsinya kita mau buktikan untuk PN bernilai benar untuk N tambah 1 atau sebaliknya ya. Nah, untuk kali ini kita akan coba pakai asumsi tadi ya. Jadi dari asumsi tadi yang 4K kurang dari 2 berpangkat K, ini mau kita buktikan apakah hasilnya sama dengan apabila pernyataannya N-nya diganti dengan K tambah 1, yaitu 4 dikali K tambah 1 kurang dari 2 berpangkat K ditambah 1 ya. Oke, kita coba membuktikan ini ya. Nah, berarti caranya bagaimana? Perhatikan, di ruas kiri di sini hanya 4K, sedangkan di ruas kiri yang di sini yang mau kita cari kebenarannya yaitu 4 kali K tambah 1. Berarti ini harus diubah. Cara mengubahnya bagaimana? Nah, pakai sifat pertidaksamaan tadi. Yang mana? Sifat yang kedua. Nah, jika A kurang dari B, maka bisa kita tambahkan keduanya dengan suatu bilangan yang sama. Ya, yaitu A tambah C. Tandanya tetap kurang dari B tambah C karena ditambahkan dengan bilangan yang sama. Berarti ini bisa kita jumlahkan ya, kedua ruas kita tambahkan suatu bilangan. Bilangan berapa? Bilangan berapa yang apabila nanti difaktorkan hasilnya menjadi 4 kali K tambah 1. Berarti kita jumlahkan, tambahkan dengan bilangan 4 ya. Kenapa 4? Nah, nanti kita lihat ya. Berarti di ruas kiri kita tambahkan dengan 4, berarti di ruas kanan juga kita tambahkan dengan 4 sehingga sesuai dengan sifat yang ada. Oke ya? Nah, oke. Sekarang di ruas kiri. Nah, ini bisa kita faktorkan ya. 4. Berarti 4-nya bisa kita keluarkan. Berarti tersisa 4K tadi. 4-nya sudah kita ambil. Berarti tersisa K-nya ya. Karena 4 kali K sama dengan 4K. Yang 4 ini juga sudah kita keluarkan. Berarti tersisa berapa? Bukan 0 ya. Masih ada 1 ya. Karena kalau 4 dikali 1 hasilnya 4 ya. Kita faktorkan. Sama ya? Oh, ternyata sama. Nah, itu dia. Berarti nilai di ruas kiri sudah kita buktikan benar ya. Hasilnya 4K sama saja dengan 4 kali K
tambah 1. Nah, sekarang di ruas kanan apakah juga sama? Nah, coba kita faktorkan. Karena di sini bilangan pokoknya 2, berarti kita mau ubah menjadi bilangan pokok 2 semua ya. Berarti 4 ini kita jadikan 2 berpangkat 2 ya. Nah, belum sama ternyata ya. Belum sama. Oke, karena belum sama, berarti ini berarti kita harus ubah lagi. Cara mengubahnya pakai apa? Pakai sifat lagi ya. Sifat pertidaksamaan. Sifat yang mana? Nah, sifat yang pertama, jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka otomatis A-nya kurang dari C. Nah, berarti bagaimana caranya? Berarti yang di ruas kiri tidak usah kita apa-apain ya, karena ini sudah terbukti benar. Nah, berarti yang di ruas kanan lagi yang mau kita buktikan. Nah, pakai sifat yang tadi, berarti ini kita mau tambahkan bilangan yang 2 berpangkat K tambah 2 berpangkat 2, ini juga kurang dari suatu bilangan yang mana? Di sini kan 2 pangkat K ya, berarti kita tetap tulis 2 berpangkat K ditambah 2 pangkat K. Loh, kok di sini 2 pangkat K? Nah, ini kan 2 pangkat K, ini hasilnya sama ya, 2 pangkat K, ini sama. Di sini 2 pangkat 2 hasilnya tadi berapa? 4. Nah, di sini 2 pangkat K, K-nya tadi di soal bahwa N-nya 5. N sama dengan K, berarti K sama dengan 5. Kalau K-nya 5, berarti 2 pangkat 5. Dia hasilnya 32. Berarti otomatis 2 pangkat 2 yang 4 tadi, ini hasilnya kurang dari 32 ya. Berarti tidak mengubah soal ya. Tetap benar. Oke ya? Oke. Berarti ini sudah sesuai ya dengan sifat yang ada. 4 kali K tambah 1 ini A. 2 berpangkat K ditambah 2 pangkat 2 ini B. Kemudian 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K ini C. Berarti bisa kita simpulkan menjadi A kurang dari C. Berarti A-nya 4 kali K tambah 1 itu kurang dari 2 pangkat K ditambah 2 berpangkat K. Ya. Oke, jelas ya? Oke, jelas. Berarti di ruas kiri tetap kita tulis saja langsung. Nah, di ruas kanan sama-sama bilangan pokok ya. Nah, pokoknya 2, berarti kita bisa jumlahkan 2 berpangkat K ditambah 2 berpangkat K, berarti 2 berpangkat K ya. 2 kali 2 berpangkat K. Oke ya, betul ya? Nah, sekarang perhatikan di sini. Karena ini mau kita ubah menjadi 2 berpangkat K tambah 1, berarti ini bisa kita pakai sifat eksponen ya. Nah, yang mana? Nah, yang ini dia ya. Jika ada A berpangkat N dikalikan dengan A berpangkat N, lihat bilangan pokoknya sama ya, AA. Berarti pangkatnya langsung bisa kita jumlahkan menjadi A berpangkat M ditambah N. Berarti bilangan pokoknya sama ya, 2 yang di depan ini kan ada pangkatnya. Di sini 1 ya, ada 1 tapi tidak ditulis ya. Berarti kita ambil bilangan pokoknya 2, berarti M-nya 1 ya. N-nya K, berarti M tambah K berarti 1 tambah K atau K tambah 1 ya. Oh, ternyata di ruas kanan juga bernilai benar. 2 berpangkat K hasilnya sama dengan 2 berpangkat K ditambah dengan 1. Oke, ya berarti di langkah kedua juga bernilai benar. Karena kedua langkahnya benar, berarti kita sudah membuktikan bahwa 4N kurang dari 2 berpangkat N untuk semua bilangan bulat positif N lebih dari sama dengan 5 itu bernilai benar ya. Oke ya, jelas ya? Jelas ya. Jadi itu sedikit pembahasan mengenai penerapan induksi matematika pada ketidaksamaan ya. Jadi ini materi terakhir kita di induksi matematika. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Tetap semangat dan selalu berprestasi.